Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Luluh Ketua SPD MPD sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Paciran, juga calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Paciran, dan Bapak Ibu guru serta acara pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita melalui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Paciran. Salam serta salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paciran akan memberikan sepatah dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, dan satu kalimat pada kesempatan kali ini, bahwa program guru penggerak yang diikuti dengan diklat bagi calon guru penggerak itu adalah diharapkan dengan tiga hal. Bagaimana dengan adanya guru penggerak ini maka menjadikan tergerak. Yang kedua menjadikan bergerak dan menggerakkan. Artinya adalah dengan program ini diharapkan program ini memberikan inspirasi bagi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya SMA Negeri 1 Paciran, sehingga guru-guru SMA Negeri 1 Paciran ini terinspirasi yang menjadikan dia tergerak. Kemudian setelah itu adalah bergerak, artinya adalah actionnya, bagaimana juga mengikuti program-program yang ada. Kalau belum masuk dalam program yang ada, maka berupaya untuk memenuhi kualitas, menjadikan guru yang senantiasa untuk bergerak. Maka dia harus action meningkatkan kualitas pendidikannya, kualitas kompetensinya, kualitas dalam pelayanan dari siswa-siswi kita. Kemudian kalau sudah bergerak, maka harus mampu menggerakkan kemampuan manajemen, kemampuan manajerialnya, kemampuan menjadikan seorang leadership, seorang pemimpin, dan juga nanti dengan kemampuan itu mampu menggerakkan pada seluruh sivitas akademika di SMA Negeri 1 Paciran ini. Oleh karena itu saya berharap kegiatan ini bisa lancar dan juga bisa sukses kepada calon guru penggerak, yakni Ibu Luluh Mahasiswa SPD MPD dan Ibu Siti Hamidah MPD ini, sehingga menjadikan guru-guru yang tergerak, bergerak, dan juga ikut menggerakkan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Paciran. Selamat untuk Ibu Luluh Mahasiswa SPD MPD dan Ibu Siti Hamidah MPD, semoga sukses. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Fathur Rahman, Pak Tegur MPD yang telah memberikan bagaimana nanti kita di sini sebagai calon guru penggerak, bahwa kita sebagai calon guru penggerak harus bisa, yang pertama tergerak, yang kedua bergerak, dan yang ketiga kita bisa menggerakkan. Nah, dengan menggerakkan maka ada kegiatan ini dinamakan desiminasi penerapan budaya positif. Saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini ada foto saya, bahwa foto saya yang di bawah kiri itu, di pojok itu adalah menyampaikan budaya positif kemarin pada waktu kita kegiatan lokal. Jadi di situ disuruh menyampaikan kegiatan apa budaya positif yang ada di sekolah yang saya di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Paciran. Jadi judulnya adalah desiminasi penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berkembang di lingkungan sekolah kita. Konsep-konsep inti dari budaya positif
Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat adalah motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, dan keenam keyakinan kelas. Terakhir adalah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu dan bapak di sini sudah membuat aksi nyata disiplin positif dan sudah mendapatkan sertifikat. Ya, banyak yang sudah mendapatkan ya. Ya, alhamdulillah. Di sini kita akan perubahan paradigma adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal ada profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, sehingga siswa-siswa diusahakan untuk mempunyai sifat mandiri. Yang kedua berakhlak mulia. Ada 6 ya di situ yang untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan maupun hukuman. Ini nanti akan dibahas pada restitusi. Selanjutnya, disiplin positif adalah sebagai seorang pendidik, kita itu memiliki tujuan yang bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Penerapan budaya positif di sekolah sudah dipublikasikan di tempat yang strategis agar murid dapat mengingat dan menerapkannya. Jadi budaya positif kita lihat pada waktu masuk lorong itu ya, ada foto ini 10 budaya malu siswa SMA Negeri 1 Paciran. Bahwa dalam pembuatan budaya positif, di dalam budaya positif tadi ada keyakinan kelas, sehingga kita itu membuat keyakinan kelas dan kita juga membuat budaya positif. Nah, dalam membuat kalimat dalam budaya positif atau nanti keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Mungkin ada Bu Faiz, guru bahasa Indonesia, bisa saya tanya atau menjelaskan kalimat positif itu yang bagaimana, Bu Faiz? Kalimat positif itu kalimat menurut saya yang memberikan informasi secara positif tanpa adanya penyakaran atau itu. Kalau negatif kan ada tidak. Ya. Itu. Oh ya. Ya, jadi ini punya maksud atau makna atau pernyataan positif. Oke. Terima kasih Bu Faiz. Sehingga mungkin kita bisa bukan merubah tapi memperbaiki 10 budaya malu siswa SMA Negeri 1 Paciran. Yang pertama, terlambat masuk sekolah. Itu untuk kalimat positifnya mungkin bisa diganti datang tepat waktu, karena tadi tidak boleh menyampaikan negatif, tidak ya Bu Faiz ya. Dan yang kedua, tidak mengikuti upacara dan senam pagi. Berarti tidaknya harus dibuang, sehingga mengikuti upacara dan senam pagi. Yang ketiga juga ada kalimat tidak. Padahal dalam kalimat positif kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak. Maka dirubah bagaimana itu? Masuk sekolah tanpa masuk sekolah tepat waktu. Tidak terlambat. Yang kedua, tidaknya dibuang ya. Jadi masuk sekolah tanpa alasan atau masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu. Dan yang keempat, sering minta izin tidak masuk sekolah. Berarti kan dia itu budaya malu ya, bisa diganti. Jadi untuk ya selanjutnya tidak mengikuti sholat berjamaah. Tidaknya ditinggalkan Bu ya. Ya. Sehingga
selalu mengikuti sholat berjamaah. Yang keenam, pulang sebelum waktunya. Dan yang ketujuh, sering meninggalkan kelas tanpa alasan. Dan yang kedelapan, harus mengerjakan tugas kelas, tidaknya dihilangkan. Terus membuang sampah sembarangan. Dan 10, berpakaian sering tidak rapi dan tanpa atribut. Jadi di situ tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu adalah 10 budaya malu. Jadi nanti itu diganti. Maksudnya diusulkan bagaimana kalimat positif yang bisa merubah dari kata yang tadi jangan ada kata tidak. Jadi ini adalah penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua usaha juga terbaik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada cinta, ada kasih sayang, dan ada rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, yaitu kita bisa menghindari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang diinginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, mungkin ada siswa terlambat, maka di situ langsung dihukum, disuruh push up. Itu kan tiba-tiba ya. Itu namanya hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana. Artinya mungkin kita kemarin kelas 11 banyak yang tidak mengikuti sholat duha karena alasannya adalah haid. Maka kita tidak usah menghukum, kita panggil, kita tanya, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat duha, dan dikasih pengertian. Terus murid di situ dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lihat tiap upacara itu anak-anak itu, kalau menurut saya anak-anak itu kan sering apa dikasih yang barisnya tidak rapi, di situ disemproti dengan air ya, sehingga anak-anak di situ merasa tidak nyaman. Kalau menurut saya maka ketiga langkah ini yang terbaik adalah restitusi, dipanggil besok lagi, kalau baris itu yang baik sesuaikan dengan kelasnya. Mungkin seperti itu, lama-kelamaan mungkin anak akan merasa oh nyaman, merasa diterima, sehingga mungkin besoknya bisa berperilaku baik, mungkin pelan-pelan. Jadi tidak langsung disiram dengan air tadi. Kadang karena ada anak yang merasa kalau disiram dengan air itu merasa karena basah semua, dia malu sama temannya. Itu untuk hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Posisi kontrol guru, satu sebagai penghukum. Tadi kalau sebagai penghukum berarti langsung ada terlambat langsung disuruh push up. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kalau kita sebagai teman, anak-anak yang bersalah bisa kita panggil, kita bisa berperilaku dengan baik, artinya bersikap dengan baik dengan murid, dengan kasih sayang, dengan rasa cinta. Mungkin dengan itu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Keyakinan kelas, setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang membentuk budaya positif. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa tadi bahwa satu, anak-anak kita buat keyakinan kelas dan ini harus dengan sadar dilaksanakan bersama. Keyakinan kelas apa yang kita buat? Maka ada yang mengusulkan tadi, tidak terlambat Bu. Maka anak-anak diubah sekarang menjadi kalimat yang lebih enak, kalimat positif tadi.
sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semua nanti sebagai wali kelas mungkin besok mulai semester depan bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan siswanya, dan keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan bersama-sama, membuat juga bersama-sama, karena selama ini yang ada adalah hanya tata tertib. Kalau tata tertib itu yang membuat adalah mungkin sudah dari sekolah atau mungkin guru, tapi kalau keyakinan kelas kita bisa buat bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa akan sadar untuk mengubah semua kegiatannya atau semua perilakunya menjadi lebih baik. Itu keyakinan kelas. Selanjutnya dalam budaya positif ada namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau seandainya ada siswa kita pada waktu ujian dia membawa catatan kecil atau menyontek, maka kita bisa memanggil dengan mungkin pertama kalimat yang kita berikan, memang tidak ada manusia yang sempurna, memang manusia itu ada salah. Terus kalimat yang kedua ada, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin untuk contoh yang lain, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Satu contoh tadi, anak nyontek, kita bisa manggil, kita bisa memberi pengarahan. Mungkin banyak sekali di sini Bu Sri ya, anak-anak yang sering tidak masuk kelas tetapi pergi ke kantin. Nah, itu mungkin bisa kita panggil, kita bisa ngasih contoh atau kita bisa mengasih pengarahan yang baik. Yang kedua adalah validasi tindakan. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kenapa kamu kok menyontek? Padahal ada waktu belajar yang banyak. Mungkin anak tadi akan menjawab, karena saya belum paham. Maka di situ dikasih pengarahan. Kalau sebagai siswa belum paham itu bisa tanya lebih dulu kepada Bapak Ibu guru. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlakukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita panggil dulu alasannya apa sehingga bisa melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah satu dan langkah kedua tadi sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Kalau tadi ada anak yang nyontek, kita bisa tanya kenapa kok nyontek. Kita bisa nanya di sini keyakinan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita itu harus jujur dalam segala hal, jujur dalam melaksanakan ujian, sehingga bisa menanyakan keyakinan itu. Ketika merasa sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada
gambarannya. Dan melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi kalau anak itu kita rangkul, kita anggap sebagai anak sendiri atau kita beri cinta dan kasih sayang, maka mereka akan merasa disayangi, dihargai, dan dihormati. Kita harus terus beri motivasi, tidak boleh memberi hukuman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini nanti dapat kita laksanakan di sekolah kita yang tercinta ini. Itu adalah foto yang atas adalah saya membuat restitusi dengan siswa. Yang kedua juga saya membuat restitusi yang kedua adalah yang pertama tentang kenapa kamu kok menyontek dalam waktu ujian itu. Terus yang kedua adalah restitusi kenapa pada waktu Bapak Ibu guru sedang rapat kamu kok meninggalkan kelas tidak mengikuti pelajaran. Itu adalah contoh-contoh saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri untuk diseminasi saya ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
adalah hari ini masuk pertama kali di tahun ajaran 2024-2025. Saya di sini sebagai wali kelas kalian. Sebelum kita bekerja sama dalam kelas untuk membentuk kekompakan, untuk membentuk suatu hal yang baik, maka kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menekan terciptanya lingkungan positif. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Dulu mungkin kita mengenal ada tata tertib. Kalau tata tertib itu sudah ada. Jadi kalau tata tertib itu sudah ada dibuat oleh sekolah. Kalau peraturan kelas, peraturan sekolah itu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kita membuat bersama antara siswa dan guru. Itu yang dinamakan keyakinan kelas, yang nanti keyakinan itu harus sampai yakini dan dilaksanakan bersama. Keyakinan itu harus diyakini oleh kamu semua, kalian semua, dan harus nanti dilaksanakan sesuai hal-hal yang akan kita yakini. Nah, apakah poin-poin dari keyakinan kelas yang kita buat itu nanti yang akan menimbulkan hal positif? Mungkin ada yang usul hal apa saja atau keyakinan apa saja yang harus kita buat. Silakan dimulai yang bisa usul pertama kali. Tidak terlambat. Karena dalam keyakinan kelas membuat kalimat tidak boleh ada kata-kata yang kita harus membuat kata-kata yang enak didengar. Maka tidak terlambat diganti menjadi tulis di sini ya, keyakinan kelas. Satu, tadi dia bilang tidak terlambat, maka diganti dengan kata-kata yang lebih baik, yaitu apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, siapa? Ya? Tidak mengotori kelas. Tidak mengotori kelas. Mungkin ada kalimat yang lebih baik, ya? Bagaimana jika diganti dengan bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bersama-sama. Yang ketiga, ya? Tidak ramai. Mungkin ada kalimat yang lebih tepat, ya? Tepat waktu. Tepat waktu dan aktif. Yang keempat, ya, disiplin. Berarti nanti semuanya sekali lagi ini yang keempat adalah disiplin. Maka dari empat hal ini, apakah masih ada perlu tambahan? Mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Karena ini sudah kita yakini, ini kita sudah sepakati, maka empat hal keyakinan kelas nanti ini harus bisa dilaksanakan bersama-sama di dalam kelas ini, ya. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat untuk kebersamaan, untuk kesuksesan, untuk kekompakan kelas 12F5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini mau mengucapkan terima kasih kepadamu selaku wali kelas saya yang telah bersama-sama dengan kami selaku siswa-siswi kelas 12 S5 dalam membuat keyakinan kelas di tahun ajaran baru ini. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan keyakinan tersebut secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Yani, berasal dari kelas 12 S5. Saya berterima kasih